Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 85 memprovokasi kemarahan. Henry memandang Tuan Wang dan tiba-tiba terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Teman kecil Henry, kamu baik-baik saja? Tuan Wang melihat perubahan di wajah Henry dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Wang, saya ingin tahu bagaimana persaingan kita akan berlangsung. Henry menekan rasa penasarannya dan langsung menuju ke topik. Demi keadilan, saya mengundang 5 ahli pengobatan Jawa untuk menjadi wasit. Mereka semua adalah dokter pengobatan Jawa ternama di Jawa. Meskipun mereka memiliki hubungan dekat dengan saya yakin mereka tidak akan pernah bias terhadap saya. Apakah kamu setuju? Tuan Wang berkata dengan sangat serius. Dan jelas dapat merasakan kemurahan hati di hatinya. Oke, saya tidak keberatan. Henry lebih memikirkan bagaimana mengakhirinya saat ini, dan tidak peduli sama sekali tentang bagaimana berkompetisi. Wang berdiri, tersenyum dan berteriak ke gudang pengobatan Jawa, 5 teman lama, silakan datang dan jadilah wasit bagi kami. Meskipun Wang berusia 91 tahun, seruannya penuh percaya diri dan langsung menyulut kehebohan. Semua orang di tempat kejadian masih berspekulasi tentang apa yang dia dan Henry bicarakan. Akankah dia menyerah dalam kompetisi? Sekarang dia mendengar dia memanggil wasit. Dia langsung bertepuk tangan dan matanya dipenuhi dengan antusiasme. Henry, pembohong besar ini, akan mengungkapkan sifat aslinya. Bagaimana akhirnya dia? Henry tidak penuh kebencian. Yang dibenci adalah bahwa Kili Group benar-benar melakukan tindakan seperti itu untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Itu benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak menyangka Ketua Maryam, yang cantik di luar tetapi sangat gelap di dalam, bisa melakukan hal seperti itu. Semua orang yang berharap Henry kalah dan ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri mulai melontarkan segala macam komentar negatif dan bahkan fitnah. Karena mereka berbicara dengan keras, karyawan Kili Group mendengarnya. Mereka tahu bahwa Henry memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Banyak orang tidak tahu tentang keterampilan medisnya. Mereka bahkan tidak tahu banyak tentang penyelamatan Sutrisno. Setelah mendengar komentar-komentar ini, saya mulai merasa gugup. Apakah kamu mengatakan apa yang dikatakan secara online itu benar? Apakah menurutmu apa yang mereka katakan itu benar? Apakah menurutmu apa yang dikatakan Henry itu benar? Segala macam kekhawatiran dan diskusi pun tersebar di kalangan karyawan Kili Group. Bahkan banyak karyawan yang menyayangkan kedatangannya. Mereka sangat khawatir akan ditertawakan sampai mati oleh semua orang yang hadir jika gagal. Hanya Maryam yang duduk di sana, tersenyum dan tenang di hatinya. Dia tidak akan menang kecuali dia tidak ingin menang. Orang-orang yang duduk di ruang VIP juga banyak mengobrol. Duduk di kursi VIP adalah Mang Dede, Sekretaris Komite Partai Kota-Kota Bandung. Dia adalah penduduk asli Kota Bandung. Dia tumbuh besar dengan meminum obat dari Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang untuk merawat tubuhnya obat ketika anggota keluarganya sakit. Memiliki perasaan khusus terhadap Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang.
Dia marah ketika mendengar seseorang ingin menghapus merek Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, tetapi dia tidak mengambil tindakan administratif untuk campur tangan semua. Ada aturan di industri. Jika aturan dilampaui, ketertiban akan terganggu. Namun, dia meminta Departemen Publisitas untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam mempromosikan kompetisi ini dan melakukannya dengan benar. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih meningkatkan popularitas Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang dan membangunnya menjadi tanda emas Kota Bandung. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat publisitas Kota Bandung. Justru karena permintaan dan penempatannya maka terjadilah kejadian yang begitu megah dan megah. Pada saat yang sama, dia hadir secara langsung hari ini, dan pada dasarnya semua pemimpin di semua tingkatan di Kota Bandung yang bisa datang ada di sini. Bukan hanya demi sekretaris partai kota, tetapi dia juga sangat berharap agar uang tradisional Balai Pengobatan Jawa bisa menang. Mang Dede melihat bahwa meskipun Henry mengenakan merek terkenal, perkataan dan perbuatannya sangat santai, yang meninggalkan kesan buruk, memikirkan berbagai laporan di internet. Dia semakin membenci perilakunya. Duduk di atas panggung, saya mengamati semua yang ada di tempat kejadian. Sekarang saya mendengar bahwa kompetisi telah dimulai. Saya merasa lebih bahagia, dan saya semakin yakin akan kegagalan Henry. Di pinggir tenda VIP terdapat pengusaha dari Kota Bandung dan pengusaha dari tempat lain. Banyak juga yang tidak optimis dengan Henry. Jika ada satu orang yang optimis terhadap Henry, itu adalah Sutrisno. Dia datang hari ini karena dia ingin melihat tingkah laku Henry dengan matanya sendiri proses pengobatan. Meskipun gudang lainnya jauh dari gudang nomor 1, Henry mendengar diskusi ini dengan jelas dan hatinya sangat tenang. 5 ahli pengobatan tradisional Jawa berjalan ke atas panggung tanpa berkata apa-apa. Faktanya, mereka berlima secara seragam mengabaikan kehadiran Henry. Mereka berlima telah berteman dengan Wang selama bertahun-tahun. Ketika mereka mendengar bahwa Henry datang untuk menghapusnya, mereka sudah marah dan ingin melawan Henry secara langsung. Ketika Henry muncul di tempat ini, dia malah mulai menggoda wanita cantik secara terbuka. Citra cabulnya membuat mereka merasa tidak enak. Ketika mereka memikirkan 2 kalimat itu di internet, mereka menjadi semakin menghina, dan bahkan mengira itu hanya hype. Henry masih mempertahankan sikap tenang. Gule Senggu, yang duduk di tengah kotak wasit, merasa sedikit tidak senang saat melihat ekspresi tanpa ekspresi Henry. Henry, kamu masih muda dan harus rendah hati. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan memilih janji temu 7 hari dengan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang? Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Gu Senggu. Dia seumuran dengan Wang Lao. Dia terlihat tegak dan memberi kesan yang baik kepada orang-orang, tapi kata-katanya memberinya firasat buruk. Beberapa orang hanya memiliki reputasi yang salah. Beberapa orang tidak memiliki etika medis. Dan beberapa orang hanya mencari keuntungan. Memikirkan wajah Wawan dermawan yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dan melihat mereka melindungi kekurangan mereka seperti ini. Henry menjadi tidak bahagia. Dan kata-katanya jelek. Tuan Wang,
yang baru saja memiliki kesan baik terhadap Henry, tiba-tiba mengubah pandangannya ketika melihat Henry, dan bahkan merasa seperti dia tidak dapat memahaminya. Bukankah itu membuang-buang reputasi? Banyak pasien yang berhak berkomentar. Bukan orang seperti Anda yang berbicara omong kosong. Guang Yang Hui, yang termuda yang duduk di belakang, tidak tahan dan berteriak keras. Henry memandang Guang Yang Hui, memikirkan komentar penonton barusan, dan memikirkan definisi mereka tentang dirinya sendiri. Dia merasa sangat tidak bahagia. Sejak zaman kuno, pahlawan telah muncul sejak masa muda. Setelah Henry selesai berbicara, dia menoleh ke samping dan mengabaikan mereka. Sebuah pertengkaran awalnya terdengar di gudang nomor 1, dan penonton lainnya terdiam. Kini pujian diri Henry membuat orang lain di studio tidak bisa menahan tawa. Sungguh tidak tahu malu, 5 ahli pengobatan Jawa tidak menyangka pemandangan ini akan muncul. Mereka menatap Henry seolah-olah mereka sedang melihat orang aneh, seorang pemuda tanpa rasa malu. Mata Henry juga penuh amarah, dan dia sudah siap menamparkan wajah 5 dokter Jawa itu. 5 teman lama, ayo umumkan peraturannya dan bersiap untuk memulai kompetisi. Melihat suasananya tidak tepat, Tuan Wang menjadi semakin marah dan buru-buru keluar untuk menekan situasi. Bab 86. Jika saya mengambil tindakan, Anda tidak akan memiliki peluang. Teman kecil Henry, saya sudah berdiskusi dengan 5 teman lama tentang kompetisi hari ini. Rencana awalnya adalah mengadakan 3 kompetisi. Tes sains pertama terutama akan menguji teori pengobatan tradisional Jawa. Tes praktik kedua terutama akan menguji resep obat pengobatan tradisional Jawa. Tes ketiga akan ujian seni bela diri terutama menguji pengobatan Jawa dan akupuntur. Saya menyarankan agar ujian akupuntur ditambahkan kedua ujian, yang akan memberi saya kesempatan untuk belajar. Meskipun Wang tersenyum, ada kemarahan dalam suaranya. Henry merasa tidak puas dengan kesombongannya. Kelima orang Gu Leseng telah mendengar kemarahan Tuan Wang dan mengetahui bahwa Tuan Wang akan memamerkan keahliannya hari ini dan menggunakan kekuatannya untuk mengejutkan Henry. Oke, saya akan mengikuti pengaturannya, kata Henry dengan tenang. Untuk pasien yang akan dirawat, pagi ini semuanya dibawa dari Rumah Sakit Kota Bandung. Totalnya ada 10. Rumah sakit itu punya beberapa gejala. Saya belum melihatnya di sini. Kalau mau lihat, bisa lihat, naik, kata Tuan Wang setelah selesai. Dia meletakkan 10 catatan medis di depan Henry. Kelima lelaki tua itu bahkan lebih terkejut lagi. 10 pasien ini dipilih pagi ini. Dan mereka dipilih sendiri. Kasus-kasus tersebut awalnya dimaksudkan untuk diketahui oleh Tuan Wang. Tetapi Tuan Wang membuangnya begitu dia mendapatkannya. Dia sebenarnya tidak melihatnya. Tapi sekarang saya memberikannya kepada Henry untuk melihat yang pertama. Saya tidak tertarik dengan pengobatan barat. Lagi pula, menurut saya, apa yang disebut pemeriksaan dokter itu menghina. Henry sengaja meninggikan suaranya agar semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Oke, sejak zaman kuno, pahlawan telah muncul sejak masa muda. Hari ini adalah pembuka mata bagi saya. Keyakinan Henry membuat Tuan Wang marah.
tetapi dia juga dipenuhi dengan kebanggaan dan semangat yang tak terbatas di dalam hatinya. Gu Senggu, biarkan pasiennya datang. Wang Lao menoleh ke arah Gu Senggu dan berkata sambil tersenyum. Gu Senggu mengangguk dan melambaikan tangannya ke belakang, dan segera 10 pasien datang. Saat pasien naik ke atas panggung, penonton mulai heboh, bahkan banyak orang yang berdiri tegak dan memandangi ruang nomor 1. Para wartawan mengepung gudang nomor 1 dengan air, lampu terus berkedip, dan kamera terus berubah sudut, karena takut melewatkan setiap momen indah. Namun, ternyata pemandangan itu sunyi senyap, tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada yang berani menarik napas dalam-dalam karena takut memecah kesunyian. Teman kecil Henry, kamu pilih dan rawat 10 pasien ini terlebih dahulu. Jika pasien yang kamu pilih bisa disembuhkan, kamu akan menang. Henry tersenyum tipis dan berkata, Tuan Wang, sebaiknya Anda datang dulu. Jika tidak, begitu saya mengambil tindakan, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Mendesis, Tuan Wang menarik napas. Bangga, sangat bangga. Ada ejekan di mana-mana. Apakah kamu tidak takut jika aku mengambil tindakan? Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Wang Lao tidak ingin dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Wawan dermawan yang berdiri di antara penonton mendengar pertanyaan kakeknya dan hampir bergegas menutup mulutnya. Kakekku, kenapa kamu begitu bodoh? Jangan takut, jika Anda benar-benar mengasihani diri sendiri, Anda dapat memilih dan merawat 2 pasien pertama. Dan saya dapat memilih dan merawat pasien ketiga. Henry melihat pikiran Tuan Wang dan berkata dengan tenang. Ketika penonton mendengar kata-kata tersebut, mereka yang sangat yakin bahwa Henry akan kalah menjadi semakin bersemangat, dan bahkan mulai memimpikannya nikmatnya menghitung uang. Dan para karyawan Kili Group terjerat dalam hati mereka. Mungkinkah rumor di internet semuanya benar? Mariam dan Sutrisno, 2 orang yang percaya pada keterampilan medis Henry, merasa bingung. Teman kecil Henry, apakah kamu yakin Tuan Wang tidak mau bertanya lagi? Tuan Wang, silahkan duluan. Henry mengangkat tangannya dan memberi isyarat mengundang. Tuan Wang mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Henry, dia tahu bahwa Henry mengetahui keterampilan medis, dan itu jelas tidak biasa. Adapun 5 wasit Gulei Seng, mereka langsung percaya bahwa Henry tidak memiliki keterampilan medis sama sekali. Seperti yang dikatakan di internet, berpikir bahwa Tuan Wang pasti akan memenangkan 2 pertandingan dan mempertahankan merek balai pengobatan tradisional Jawa Wang. Diam-diam saya merasa bahagia. Tuan Wang memandang ke 10 pasien dan berkata, jangan cemas, semuanya, jika Anda datang hari ini, saya pasti akan menyembuhkan penyakit Anda secara gratis. Untuk beradaptasi dengan peraturan kompetisi hari ini, saya harus terlebih dahulu memilih pasien dengan penyakit yang membandel dan beri dia resep pengobatan. Kemudian pilih pasien yang sangat membutuhkan pengobatan dan beri dia pengobatan akupuntur. Sedangkan yang lainnya pasti akan kami berangkatkan dalam keadaan sehat nanti. Ketika 10 pasien mendengar ini, mata mereka langsung menunjukkan kegembiraan, dan mereka bahkan bertepuk tangan. Teman kecil Henry,
Izinkan saya memulai. Setelah Wang selesai berbicara, dia melihat ke 10 pasien dan akhirnya mendarat di seorang wanita paruh baya. Pasien ini, kemarilah dulu. Saya akan mendiagnosis dan merawat Anda. Tuan Wang melambai kepada wanita paruh baya itu. Wanita paruh baya itu sangat gembira ketika dia mendengar bahwa dia terpilih pertama. Matanya penuh senyuman, dan dia bergegas. Tuan Wang, dokter ajaib, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Wang. Sama-sama. Setelah Tuan Wang selesai berbicara, dia menunjuk ke kursi di sebelahnya dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Henry hanya menatap wanita paruh baya itu dan tidak berkata apa-apa, tapi dia sudah mengetahui sesuatu. Wang meletakkan tangannya di nadi wanita itu. Setelah sekitar 1 menit, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Kamu mengalami nyeri pinggang dan ejakulasi yang menyakitkan." Lidahnya merah dan lapisannya putih, denyut nadinya dalam, tipis, astringen dan keruh, yang merupakan gejala angina pectoris. Tuan Wang, Anda benar sekali. Ini adalah gejala-gejala yang saya alami. Gejala-gejala ini telah berlangsung selama hampir 10 tahun dan menjadi semakin parah akhir-akhir ini. Dokter mengatakan bahwa saya bisa sakit dan meninggal kapan saja. Tolong temukan cara untuk mengobati saya. Oke, kata wanita paruh baya itu di akhir. Dia sangat bersemangat dan mulai menangis. Setelah Wang menceritakan penyebab penyakitnya, orang-orang di tempat kejadian melihat wanita paruh baya tersebut dan menemukan bahwa wajahnya pucat, sosoknya kurus, wajahnya penuh kesedihan, dan tangannya selalu di dada. Mereka bahkan lebih yakin dengan diagnosis dan pengobatan Wang. Tuan Wang, dokter ajaib, tolong bantu saya mengobatinya. Wanita itu menangis lebih keras dan bahkan ingin berlutut di hadapan Tuan Wang, tetapi Tuan Wang menolak. Saya akan memberi Anda resep. Anda kembali dan meminumnya selama seminggu, dan Anda akan melakukan kunjungan lanjutan seminggu kemudian. Setelah selesai berbicara, Tuan Wang mengelus jenggotnya dengan senyum percaya diri menghadapi. Terima kasih banyak. Wanita paruh baya itu segera membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Tuan Wang mengambil pena di sebelah meja dan menuliskan resepnya. Setelah menulisnya, dia menyerahkannya kepada Henry dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecil Henry, bagaimana kalau Anda membantu saya melihat resep ini?" Henry mengambilnya tetapi tidak melihatnya. Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan selembar kertas yang ditulis oleh Wang sambil berbaring di meja selama diagnosis dan pengobatan tadi. Tuan Wang penasaran dan mengambilnya dan melihat bahwa di dalamnya terdapat 14 obat tradisional Jawa, astragalus mentah, kopiah, kulit jeruk keprok, angelica, atractylodes, daun perila, tulang belakang anjing, milipedia, doder dan soralen, yang persis sama dengan miliknya. Namun, ada baris yang tertulis di bawah resepnya. Setelah kunjungan lanjutan seminggu kemudian, jika nyeri pinggang belum membaik dan diare, tambahkan aconite dan Chodonopsis pilosula untuk melanjutkan pengobatan. Ketika Wang melihat resep ini, dia menatap Henry dengan keterkejutan di matanya. Bersambung.